Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya, bisa kedengaran ya suara? Ya, oke, kita berdoa. Ucap syukur Tuhan malam ini Engkau baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu biar kami mengerti dengan apa yang Tuhan akan sampaikan. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom semua. Terima kasih sekali lagi selamat malam atas kepercayaan dari Pastor Henok dan untuk menyeringkan firman Tuhan malam ini. Dan biarkan saya membagi pengalaman saya dari keluarga tentang mengelola keuangan. Mungkin di sini ada orang-orang yang biasa mengelola uang yang lebih besar. Kalau saya belum banyak lah, masih sedikit. Tetapi apa yang saya pelajari dari selama 2 tahun sebagai keluarga, apa yang kami sudah lewati ini, saya berdoa untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Bisa slide selanjutnya, Pastor. Bagaimana untuk mengelola keuangan yang benar. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa apa yang ada di dalam hidup kita adalah semuanya adalah milik Allah. Mari kita buka di dalam Markus ke-12, kita baca yang terjemahan baru saja dulu sebelum saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Markus 12 ayatnya yang ke-17 saya bacakan seperti ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Nah, ini adalah sebuah pernyataan di mana waktu itu orang-orang Farisi dan Herodian berusaha menjerat Tuhan Yesus. Karena mereka ingin bertanya tentang pajak. Dan saya tahu ini pajak berhubungan dengan keuangan. Dan Bapak Ibu, salah suatu yang paling sering kita urus itu adalah keuangan. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Baiklah katanya, jika mata uang ini milik Kaisar, berikanlah kepadanya. Tetapi semua milik Allah harus diberikan kepada Allah. Mereka tercengang mendengar jawaban Yesus. Jadi Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa apa yang kita miliki berkenanan dengan ayat firman Tuhan, baik uang, baik semua kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh, materi, apapun yang kita sebenarnya miliki, semuanya itu adalah milik Tuhan. Amin. Penting harus kita mengetahui bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita terima, semua berasal sumber dari Tuhan. Jadi keuangan kita yang terima itu dititipkan oleh Tuhan supaya kita mengelola. Karena dia adalah pemilik segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Dan apa yang menjadi milik Tuhan tidak bicara juga keuangan secara umum, secara khusus keuangan, tapi secara umum semua apa yang kita punya, tubuh, roh, jiwa, materi, rumah, semua itu adalah milik Allah karena Tuhan mampukan kita. Efesus 1 ayat 14 berkata, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, itu penebusan yang menjadi kita milik Allah. Jadi apa yang adalah milik kita itu adalah milik Tuhan seharusnya. Ketika kita sebagai orang percaya, dan itu dipersembahkan untuk Allah karena yang dia punya miliki dan untuk memuji kemuliaannya. Jadi ini dasar yang pertama yang harus kita ingat, bahwa ingat semuanya adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, dasar yang kedua, apa yang kita hasilkan dan miliki karena kemampuan yang Tuhan berikan. Ini ayat firman-Nya berkata seperti ini. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan, sebab dialah yang memberi kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, Anda punya uang, Anda punya mobil, Anda punya rumah, suami, istri, apa yang kita hasilkan dan ke depan kita akan hasilkan, dan yang kita miliki, uang di dompet, kartu kredit, kartu ATM, investasi emas, saham, rumah, semuanya itu adalah karena Tuhan memberikan kemampuan. Jadi ini hal yang harus kita ingat. Yang pertama, supaya kita mengelola harus ada dua dasar. Kita tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan, dan apa yang kita hasilkan, yang kita miliki karena Tuhan bilang apa? Memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Jadi Tuhan berikan kemampuan, kekuatan supaya kita bisa menghasilkan keuangan, karena itu termasuk kekayaan, dan meneguhkan apa? Perjanjian yang diikrarkan kepada kita sekarang ini. Artinya apa? Tuhan mau kita menjadi seperti Abraham. Tuhan mau buat kita menjadi orang yang sejahtera, orang yang diberkati, sehingga bisa memberkati orang lain. Kita tahu bahwa kita akan memberkati orang lain dan mengelola keuangan dengan benar karena kita punya dasar yang pertama apa? Apa yang kita miliki itu adalah milik Allah dan kita akan berikan kemuliaan, dan kemudian apa yang kita hasilkan dan kita miliki karena kemampuan yang Tuhan berikan. Sehingga kita mendapatkan keuangan, kekayaan, kita tahu
bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang memampukan. Sehingga dengan dua dasar ini Bapak Ibu, kita bisa mengelola bagaimana apa yang hal-hal penting yang harus kita kelola dalam kita mengelola keuangan baik dalam keluarga, masih muda atau kita yang sudah lanjut usia. Mari kita lihat bagaimana kita mengelola keuangan itu. Nah, kita buka dalam poin pertama. Tolong Pastor. Maleakhi 3 ayat ke-10, saya bacakan buat Bapak Ibu sebentar. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ingat, Tuhan bilang di sini, Tuhan akan membukakan langit-langit dan mencurahkan berkat-berkat kelimpahan. Tetapi kita harus tahu, karena Tuhan sendiri, saya pikir kalau 10% lah, itu sangat kecil dibanding dasarnya apa yang kita dapat tadi. Karena apa? Semuanya adalah milik Allah. Dan Maleakhi 3 ayat 10 berkata di sini, Tuhan cuma minta perpuluhan. Bawalah persepuluhan kepada rumahku. Artinya kepada pelayanan kita bisa berada ke gereja, ke persekutuan. Dan dia bilang, apakah Tuhan tidak membukakan tingkap langit? Minta maaf. Bahkan kita tidak memberikan perpuluhan pun, Tuhan masih kasih nafas. Amin. Tuhan masih kasih berkat. Apalagi kalau kita terus memberikan apa yang menjadi miliknya. Amin. Roma 8 ayat 32, jika anak saja dia berikan, masakan segala sesuatu dia tidak berikan. Anak saja dia berikan, amin, apalagi semuanya. Sehingga kita sebagai umat tebusan Allah akan memberikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, perpuluhan. Saya percaya ini terus-terus diajar di gereja. Tapi saya berdoa ketika Anda mendengarkan, kita terus membawa apa yang milik Tuhan. Sehingga Tuhan tetap akan membukakan tingkap-tingkap langit. Amin. Tuhan akan bahkan dibilang di sini, memberikan berkat yang sampai kelimpahan. Salah satu kunci kelimpahan, bagaimana kita selalu teratur memberikan apa? Miliknya tuh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya hal yang pertama ini sederhana, sudah sering kita dengar. Tetapi saya sendiri, kita semua, introspeksi diri. Masihkah kita memberikan miliknya Tuhan? Karena apa? Saya percaya, secara kasar ya, saya tolak dalam nama Yesus. Kita pun tidak berikan perpuluhan, Tuhan masih kasih berkat, bukan pekerjaan nafas. Tetapi bagaimana kalau kita membalas sebagai ucapan syukur kita kepada, karena semuanya milik Tuhan, maka 10/10 itu hanya kecil. Dan kita pasti otomatis akan mengembalikan. Dan kita akan lihat, berkat tingkap-tingkap langit akan terbuka, dan Tuhan akan membuatnya sampai kelimpahan. Kemudian yang kedua, hal yang paling penting, kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 10. Saya cuma taruh ayat di situ. Yesaya 55 ayat 10 berkata seperti ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali di situ, subur, memberikan bagian yang terakhir, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saya ambil di sini roti kepada orang yang mau makan. Saya lambangkan ini sebagai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi setelah kita mengembalikan perpuluhan, pasti kita juga mengelola apa kebutuhan utama kita. Mungkin gas, beras, anak bayar uang sekolah, kita bayar pajak rumah, bayar listrik. Kita juga harus menghitung bagaimana kita juga harus menyediakan kebutuhan. Orang akan menganggap kita tidak diberkati, sedangkan kita kebutuhan kita sendiri. Oh, kadang alasan menabur, oh harus menabur, memberkati orang lain. Ingat, Tuhan menyediakan apa di sini? Roti bagi kita untuk dimakan. Jadi ada porsi yang Tuhan sediakan ketika kita menerima berkat keuangan untuk diatur bagi kebutuhan. Jadi bagaimana suami dan istri atau anak yang masih sendiri mengelola sehingga bagaimana kebutuhan bisa cukup. Kami di rumah, istri saya sudah belanja per minggu. Bagaimana dalam seminggu itu dia sudah beli ikan, beli sayur untuk anak kami, susu, dengan sesuai yang kami bisa dapatkan. Sehingga seminggu ini kami tidak harus ke pasar. Minimal kebutuhan makan kami ada, uang bensin itu diatur, kami bayar listrik. Dan ingat, Tuhan kasih berkat juga untuk kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi mari, selain kita memiliki perpuluhan, kedua kita harus mengelola bagaimana ada untuk kebutuhan kita. 2 Korintus 9, saya bacakan Bapak Ibu. 2 Korintus 9
Ayatnya yang ke-10 sebentar, 2 Korintus 9 ini mirip sih, tetapi saya berdoa memberkati 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi Tuhan di sini menyediakan ada benih yang pastinya saya akan bahas sebentar, tetapi ada juga roti yang harus kita makan. Amin. Ingat, ketika kita mengelola keuangan, jangan lupa kebutuhan kita. Kita sudah mengelola, tapi kita sendiri semua kebutuhan tidak terjawabkan. Jangan sampai kita sendiri kekurangan. Tapi ketika dalam mengelola keuangan, mari kita dengan bijak mengelola kebutuhan kita. Kemudian berikut poin yang ketiga. Persilakan Pastor. Taburan iman. Nah, ini 2 Korintus 9 ayat 10 masih yang sama. 2 Korintus 10 berkata seperti ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, ia menyediakan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Selain kita mengembalikan perpuluhan dan kita menyediakan kebutuhan, ada juga taburan iman. Kami bersama dengan istri, kadang ada orang yang berkekurangan, atau kadang ada teman kami, ada sahabat kami. Misalnya ada seorang sahabat di sini menjaga anak kami, dan kami tidak mungkin loh kasih suruh-suruh, tetapi kami digerakkan untuk memberi. Walaupun sedikit, minimal dia ada ongkos uang pulsa atau ada berkat. Ketika juga kami melihat ada orang berkesusahan, kami pernah beli telur, kami bawakan beras. Kalau kami kelebihan beras, kami membawa. Dan kami pun lihat, kadang beli beras. Kenapa? Kalau kami dapat beras, kami membagi. Ini hanya dari beras saja Bapak Ibu. Amin. Kadang kalau ada teman yang mau pulang hamba-hamba Tuhan, kami memberikan taburan iman. Karena apa? Kami mempunyai kelebihan. Yang penting perpuluhan, kebutuhan sudah cukup, ada kelebihan, dan ini namanya taburan iman. Dan Tuhan bilang ketika kita menabur, dibilang di sini akan menyediakan benih lagi bagi kamu dan menemukan buah-buah kebenaran. Taburan kita yang sederhana akan Tuhan bawa sehingga kita bisa menghasilkan juga buah yang melimpah-limpah untuk menghasilkan buah-buah yang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang pertama perpuluhan, yang kedua taburan kebutuhan, yang ketiga mari kita menabur dengan iman. Kemudian menabung. Coba kita buka di dalam Amsal 6. Amsal 6 sebentar. Ayat yang ke-8 berkata seperti ini, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makannya pada waktu panen. Kemudian Pengkhotbah 11 saya bacakan sebentar. Ayat 1 dan 2, lemparkanlah roti ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lagi setelah itu. Berikanlah bagianmu kepada 7 atau bahkan ke 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, kalau terjemahan yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari, mari tabunglah di niagamu. Mari selisihkan, atau ada selisih yang kita simpan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, penting ada saat di mana musim panas atau musim sulit kita menyiapkan, menyimpan makanan seperti semut. Amin. Ada waktu-waktu pernah saya di rumah, saya suka menabung emas. Dan ketika kami mau mengambil rumah, modal awalnya saya ambil dari tabungan emas waktu itu 2 juta. Karena saya sudah menabung Bapak Ibu. Amin. Ketika saya membutuhkan, sudah ada berkat yang saya simpan. Jadi kadang kan orang bilang, kalau orang percaya pasti selalu ada berkat. Saya percaya itu. Tetapi penting juga kita menabung, amin. Walaupun cuma 5% sedikit dari apa yang kita ada. Karena di saat-saat tidak tertentu, ketika kita tidak ada berkat, tidak ada uang, kita bisa memakai itu. Untuk di saat-saat yang namanya musim panas. Atau kita bisa mengumpul uang untuk pendidikan, untuk anak-anak, sehingga mengurangi resiko. Jadi penting juga sebagai orang percaya kita belajar untuk menabung. Kemudian poin yang berikut. Persilakan, Master. Bisnis atau investasi. Mari kita buka di Matius 25. Ini bicara tentang akhir zaman, tetapi saya percaya juga Tuhan mau pakai akhir zaman keuangan kita, bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Sebentar. Matius 25. Ayat yang ke-16 saya bacakan semuanya. Segeralah pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi saya percaya banyak di sini yang berbisnis dan investasi. Mari kita bisa memakai uang kita untuk berbisnis dan berinvestasi sehingga menghasilkan keuntungan. Di sini dibilang menghasilkan laba Bapak Ibu. Jadi saya percaya Tuhan juga senang ketika kita berbisnis. Amin. Tuhan juga senang kita punya usaha kecil-kecilan. Nah, saya biasanya kalau bisnis investasi itu saya taruh di emas. Kalau namanya naik atau ada, ya walaupun saya sudah lupa nabung-nabung, ada namanya reksadana saham unggulan.
Saya dengan istri juga berinvestasi di situ, atau ada kebutuhan-kebutuhan apapun, kami coba berinvestasi kecil-kecilan, jual ini, sempat dulu kami jualan tapi sudah berhenti. Tapi di akhir zaman ini juga Bapak Ibu, Tuhan mau orang percaya menginvestasikan. Kalau lagi ngetop sekarang mungkin Bitcoin atau saham. Saya percaya segala suatu sumber daya yang bisa dipakai kerajaan yang selagi itu menghasilkan laba yang bisa dihasilkan untuk kerajaan Allah, tidak ada yang masalah. Jadi apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini, 5 talenta ke 2 talenta, tetapi jangan seperti 1 talenta yang simpan. Kalau ada bisnis yang Tuhan percayakan, mari kembangkan. Saya bukan orang bisnis, Pastor Henok dan Bro Ferry lebih ahli. Mari kita belajar lewat perumahan atau apapun yang kita punya hari ini. Tuhan pun berkehendak bahwa bisnis kita memperoleh keuntungan. Amin. Kemudian poin yang terakhir, Yakobus 1 ayat yang ke-17 saya bacakan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap maaf, Yakobus saya cari dulu. Eh, saya sudah lupa di mana ini, minta maaf saya salah ayatnya, tetapi ada di dalam Yakobus berkata, jangan lupa engkau membantu orang-orang miskin, janda-janda, di situ berkata seperti itu. Mungkin saya salah ayat, minta maaf, tapi mari kita juga berbagi untuk orang-orang yang berkekurangan. Ada sebuah kesaksian ketika saya dan istri punya uang 102.000 yang kami kumpul 102.000, dan ketika kami lewat ada orang miskin yang memang kayaknya orang yang memang cuma cari-cari sampah, dan ketika itu kami bawa dan kami memberkati. Dan ketika kami memberkati dan kami juga bersaksi dan mendoakan dia, dan saya lihat rasa nangisnya dalam terima kasih Pak. Ini rezeki yang besar. Nah, ada di saat juga kita Bapak Ibu punya kelebihan, mari kita berbagi buat yang kekurangan di sana. Sehingga baik yang janda-janda, duda atau fakir miskin, kita bisa berikan dengan apa yang kita miliki. Nah, saya berdoa biar khotbah yang sederhana ini walaupun cuma singkat memberkati kita. Mari ingat semua yang kita punya adalah milik Allah, karena semuanya memang milik Tuhan. Dan ingat dasar kita memperoleh keuangan karena Tuhan berikan keuangan. Sehingga kita mengelola yang pertama untuk kebutuhan, yang kedua untuk perpuluhan, kedua untuk kebutuhan, yang ketiga untuk taburan iman, amin. Yang keempat kita menabung, yang kelima untuk bisnis dan berinvestasi, yang terakhir buat mereka yang membutuhkan, janda-janda, fakir miskin dan siapapun. Saya berdoa biar khotbah ini memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, biar Engkau ajar kami untuk memberkati, mengelola keuangan, karena semua yang kami punya adalah milik Tuhan, dan karena kemampuan yang Tuhan percayakan. Bahwa kami Tuhan untuk bisa memberikan perpuluhan-Mu, menjaga kebutuhan kami dalam mengelola keuangan kami, memberikan taburan iman sehingga ada buah-buah kebenaran muncul, kami menabung, kami berinvestasi atau berbisnis, dan kami juga berdoa, kami membagi yang berkekurangan. Biar firman ini memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pastor Henok.